Majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi perlu kita ketahui sekarang ini, jadi mengingat pada suatu ya, kami masih ya, akan melanjutkan persidangan ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi nggak berani, jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya. Pasti tidak bisa menjawab. Dan lawan Jokowi, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Cimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita dia ikut membuat ijazah itu warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan di mana membuatnya. Ya jangan pakai dikatakan Bang Vito Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Vito Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Kali ini kita melihat bagaimana pernyataan seorang hakim dalam hal ini, bahwa memang dalam mengungkapkan satu kasus itu harus punya hakim yang pertama tegas, ya, tidak pandang bulu, dan tentu mengutamakan kebenaran.
Dan hal ini yang diutamakan dalam setiap kasus-kasus yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita melihat bahwa di dalam setiap kasus, baik dari kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ya bahkan netizen menanggapi berbagai hal, menyatakan bahwa kasus ini berbelit-belit, bahkan kasus ini tidak ada titik terang dan lain sebagainya. Jadi diakibatkan karena memang penegakan hukum atau dari pihak kepolisian, teman-teman, tidak ada ketegasan, ya tidak ada titik terang yang seolah-olah pihak penegakan hukum itu lemah dalam menangani setiap kasus-kasus para pejabat atau taruhlah orang-orang yang begitu punya kekuasaan, yang ada kekuasaan, atau orang-orang yang seperti yang disampaikan netizen banyak uangnya. Nah, hal ini teman-teman, kalau kita melihat dalam kasus polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, banyak menimbulkan kontroversi teman-teman di tengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan pembuktian ijazahnya, atau ijazahnya diminta untuk ditunjukkan, diminta untuk diperlihatkan, tapi pada akhirnya teman-teman, ijazah tersebut tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditunjukkan. Jadi hal ini yang menjadi pertanyaan publik, apakah itu ijazah itu ada atau tidak. Nah, jadi kalau kita perhatikan beberapa komentar di bawah ini, ya seperti hakim di cuplikan ini cukup tegas, bahkan ya kalau tidak hadir ya perlu majelis hakim harus punya ketegasan seperti yang disampaikan oleh hakim itu. Ya, kalau misalnya tidak hadir harus dijemput paksa atau langsung dilakukan pemanggilan secara paksaan, supaya ya tidak ditunda, ya tidak menunda-nunda waktu yang sudah diselenggarakan oleh pengadilan. Nah, jadi teman-teman, penipu mana berani hadir, ya hati yang bersuara keras dan jujur, disiram air keras. Semoga Tuhan melindungi para hakim dan jujur. Hakim NKRI harus martabat seperti ini, maka hakim yang harus dihakimi. Luar biasa hakim ini jujur, Pak Wiwi, nggak pernah hadir, nggak menghormati pengadilan. Itu artinya bahwa ketika dilakukan pemanggilan, itu artinya tidak menghormati pengadilan. Ya, misalnya dilayangkan surat pemanggilan beberapa kali, mestinya ini harus dihargai ya oleh para tersangka, dan begitu juga dengan para pelapor ya yang tergugat. Kemudian Indonesia akan makmur, rakyat gak ada gaduh kalau ijazah asli. Pak Hakim, jalankanlah seadil-adilnya. Nah, kapan yang negara punya hakim dan jaksa independen, gagah berani demi membela keadilan dan kebenaran? Ini hakim yang agung dan mulia. Semoga Allah yang memberikan hikmat yang benar untuk hakim dan jaksa benar-benar wakil Tuhan di muka bumi ini. Sikat terus Pak sampai terungkap ijazah aspalnya. Dan ini baru hakim yang sumpahnya asli, biar hakim palsu yang segera diazab. Sehat dan selalu dilindungi Allah. Oke, demi Allah, marwah keadilan di negeri ini kepada hakim dan penegakan hukum lainnya, tolong haramkanlah uang Mulyono, bekerjalah tegak lurus demi kebenaran dan keadilan. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini seolah-olah uang itu bisa dibayarkan, ya seolah-olah hukum uang itu bisa dibayarkan segala hal yang terjadi, terutama korupsi, bahkan kasus-kasus lainnya. Tentu dalam hal ini pengadilan memang harus adil di sini, ya, sehingga netizen sampaikan bahwa jangan haramkan itu uangnya, jangan hanya gara-gara uang, ya setiap kasus ya sepertinya pura-pura tidak bisa melihat. Ya, jadi artinya bahwa memang kalau ada kasus yang benar-benar ya ini dibungkak, ya benar-benar disampaikan kepada publik, harus jelas terang benerang seperti yang disampaikan oleh seorang hakim yang tegas ini. Gampang banget bila orang mesti penjarakan. Lawan terus Jokowi dan kroninya agar keadilan dapat diwujudkan. Ya, jadi teman-teman, ini kenapa ya
netizen ini begitu begitu geram begitu terhadap pejabat-pejabat yang suka yang membohongi rakyatnya sendiri. Terutama dalam kasus ijazah ini kita melihat bahwa ya beberapa kali pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo katanya mau ditunjukkan, bahkan teman-teman pada akhirnya dia sendiri tidak pernah menghadiri persidangan, ya dia sendiri tidak pernah datang untuk membawa bukti ijazahnya yang katanya itu asli. Nah, jadi bagaimana ya para tersangka Roy Suryo dan timnya juga ya mengakui kalau itu tidak pernah dilihat. Jika hakim Indonesia kejujuran 90%, saya pastikan penjara tidak akan penuh. Dengan orang yang benar di penjara sedangkan yang salah tertawa. Inilah namanya pahlawan penegakan kebenaran dari keadilan, pembela, dan masyarakat lemah. Hakim di negeri ini sudah tidak bisa dipercaya. Lebih baik kita menghakimi mereka. Dan inilah hakim yang jujur. Mereka mereka punya pedoman dan tidak mau mengkhianati bangsa ini. Maka tunjukkanlah ijazahmu biar selesai dan tidak bisa berlarut-larut. Dan bila salah ya penjarakan, tapi kalau tidak bersalah lepaskan. Semoga hakim ini diberikan kesehatan dan kuat dan menghadapi rintangan akan tetap tegar supaya Pak Hakim ya semoga Tuhan selalu memberkati keluarga. Ya, jadi teman-teman artinya bahwa hakim yang seperti inilah, sosok seperti inilah yang dibutuhkan dalam mengungkapkan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sudah bertahun-tahun tapi tidak ada titik terang. Itu saja, sampai ketemu di postingan.